Oke, saya seneng bikin ke bawah sapi Wendan. Wendan itu kalau tongtan yang ngalitain sampi. Ya ingatan kan pipis adep Pak. Ingat. Berat yang salah yang Gini Pak. Nanti akan nak macam-macam dan sebenarnya, tapi masuk akal Pak, karena saya membacanya di berbagai postingan di apa namanya di YouTube media. Jadi kita selama ini petani ini jarang yang memahami. Contohnya penyemprotan. Penyemprotan petani lebih banyak menyemprot sekitar jam 9. Sedangkan hama yang harusnya kontak dengan sprayer atau zat itu harus bersentuhan dia, baru hama itu akan mati. Kalau kita mampu melakukan itu, tidak usah pakai pestisida yang berat-berat. Itu menurut yang dia baca. Asal waktunya pas, misalnya Pak pakai daun sirsa, daun yang pahit-pahit itu, daun apa lagi, sambirutu, pokoknya yang pahit-pahit dan pedas itu biasanya tidak disukai oleh binatang-binatang pengganggu ini. Itu diremas atau dihancurkan, dihaluskan, rendam pakai air. Itu perendamannya cukup 2 jam sampai 24 jam. Jadi kalau Pak besok mau nyemprot pagi, sorenya bikin remes dia, masukkan di air, makin kental, makin bagus, konsentratnya tinggi. Besok campur sama air, semprot sebelum dia jam 7. Jadi hamanya masih di sana. Jadi begitu dia bersentuhan, logikanya gitu. Begitu dia bersentuhan, dia akan seperti kita lah. Kalau sudah baunya tidak enak, dia akan tidak ke sana. Daun intaran, daun sirsa, daun sambiruto. Ini pedas-pedas. Tabie tadi. Daun tabie, tabiane. Oh, itu kan mau bikin aku. Tabie pun tadi. Nah, jadi begitu dia bersentuhan, dia tidak akan datang lagi ke sana. Itu satu untuk penyemprotan. Jangan menyemprot setelah jam 7. Karena dia terbang dia Pak. Dia harus bersentuhan. Itu satu. Pemupukan unsur N yang masuk ke tumbuhan itu harus pada saat dia difungsikan untuk daun saja. N untuk daun. Nitrogen itu. Sebenarnya unsur N udah banyak. Jadi kalau pupuk cair, dari referensi yang saya baca, unsur N itu banyak terdapat pada daun gamal, daun kelor. Yang di sana diutamakan daun kelor, tinggi sekali ya. Daun kelor, buah maja. Maja. Nah, itu unsur N-nya tinggi sekali. Daun kelor yang paling tinggi Pak. Kemudian itu fermentasikan. Berapa gininya? Konsentrasinya, dosisnya, berapa jumlahnya untuk bikin POC, perbandingannya. Perbandingan untuk bikin POC jangan terlalu dirumitkan. Logikanya begini saja. Untuk setiap cairan yang kita pakai, misalnya yang bagus air kelapa dan air cucian beras. Itu yang paling bagus. Jadi isinya daun, habis itu air kelapa atau air cucian beras atau air cucian beras dan air kelapa yang bagus Pak. yang bagus. Nah, air cucian beras untuk gininya jumlahnya untuk mengisi seperti daun-daunan tadi, ukurannya jangan kurang dari 40% ya Pak. Lebih kurang 40% antara cairan dan daunnya ini. Daunnya ya berarti cairannya 40%. Cairannya 100%, daunnya yang 40%. Maksimal 40% saja. Biar proses fermentasinya agak bagus. Untuk 10 liter molasesnya sama dengan bikin ekoenzim. 1 kilo aja cukup per 10 liter. Berarti iya nih 10 liter Molases 1 kilo. 1 liter. 1 kilo. Tambahkan gini. 1/10. Tapi iya ada campur enggak? Dados campur ya Pak, dados ya. Unsur N berarti daun gama, daun kelor,
manja. Buah manja. Daun kelor. Daun kelor. Mungkin lanjut. Yang kedua unsur P. Nah, pengaplikasiannya dia pada daun saja. Artinya untuk menumbuhkan daun. Pada saat tumbuhan itu mulai dia berbunga, jangan dikenai N, Pak. Sama dengan di alam. Kalau pada saat tumbuhan itu berbunga, kena hujan terlalu banyak. Air hujan ini kan banyak mengandung N ya, nitrogen. Rontok bunganya. Makanya kalau petani hanya dikasih NPK gitu, unsur N masuk, bikin rontok bunga itu. Fermentasi berapa lama? 3 minggu cukup. 3 minggu bentar. Terus aplikasinya campur air juga. Campur air 1/10 itu N. Untuk P-nya kulit buah, Pak. Kulit buah. Kulit Kalau buah sayuran ya. sayuran juga. Ya, IP untuk pisang, kulit pisang atau ditambahkan dengan buah. Fosfor itu untuk memperkuat batang, memperkuat bijinya. Jadi setelah muncul bijinya tuh, itu unsur buah P. lagi. Buah. Ya. Untuk fermentasinya sama dengan tadi itu. Fermentasinya. Nah, ganti dengan bahannya aja gitu. 3 minggu bentar lagi. 3 minggu. Oke. Untuk buah lagi. Untuk buah. Menengah mau buah. Untuk K-nya, K. untuk K itu kalsium itu cukup dengan serabut kelapa, sambuk. Sambuk aja bonggol pisang biu batu yang disarankan. K lagi. Bonggolnya ya. Apa ada nih? Bungkil nih. Tadi yang gontum, iya bang tadi. Bungkil di batu atau Sambuk. sambuk lagi. Sambuknya. Serabut. Juga berkuda tapi kelapa nih. Sambuk kuut. Kelapa yang pun. Ya. Yang sudah kelapa sabut. Tuh. P. Itu K itu. K. K berarti berbandingnya sama. Nah, nanti kalau sudah bijinya agak besar, itu kasih dia. Biji udah besar. Agak ya lewat dan bergentil. Itu akan menambah rasanya lebih enak. Kemudian lebih berat kalau di padi itu terutama. Nanti disemprot sama ini Disemprot, dikocor bagus. dikocor bagus. Ya. Berarti bagusnya kalau N-nya waktu baru tanam, udah dia. N-nya waktu baru tanam. Ya. Terus Fase berbunga itu. P-nya dikasih P. Terus itu K-nya Udah jadi bentil itu. udah jadi buahnya. Sudah berbuah kita. Ya. Oke, 3 minggu bantan daripada bikin 3 bulan. Ya, kita cobakan lah. Kita gas. Ya, gas kita cobakan. Semoga hasilnya.